Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Fatihah Kirana Sasti selaku salah satu pemateri dalam pelatihan 2D dan 3D Dispromik tahun 2024. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembuatan desain SolidWorks, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu sekilas terkait apa sih itu SolidWorks. Nah, SolidWorks merupakan salah satu software yang digunakan untuk merancang suatu produk, mesin, atau alat. SolidWorks pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995 sebagai pesaing untuk program CAD seperti Pro Engineer, NX Siemens, Ideas, Unigraphics, Autodesk Inventor, Autodesk AutoCAD, dan CATIA. SolidWorks merupakan salah satu software yang digunakan untuk merancang part-part bagian mesin atau penempatan bagian mesin dalam bentuk tampilan 3D untuk mempresentasikan bagian sebelum membuat bagian yang sebenarnya, atau representasi 2D drawing dari gambar proses pemesinan. Beberapa keunggulan dari SolidWorks antara lain adalah yang pertama user-friendly, yaitu sangat mudah digunakan. Yang kedua, penggambaran atau rendering 3D yang sangat baik dan realistis. Lalu yang ketiga adalah sangat aplikatif dan mudah untuk digabung dengan software analisa yang lain. Nah, untuk pada poin yang ketiga ini teman-teman juga akan mengalaminya nanti pada saat praktikum teknik industri, yaitu di praktikum perancangan teknik industri yang pertama, di mana nantinya dalam penggunaan SolidWorks ini akan dihubungkan dengan mesin CNC yang di dalamnya terdapat G-code, dan itu merupakan salah satu implementasi dari penggunaan software yang mudah digabungkan dengan software yang lainnya. Lalu dalam SolidWorks ini terdapat beberapa fitur, di antaranya ada CAD, CAE, dan juga CAM. Untuk yang pertama adalah CAD. CAD merupakan Computer Aided Design yang didefinisikan sebagai penggunaan sistem komputer untuk membantu dalam membuat kreasi, modifikasi, analisis, atau optimisasi suatu desain. Software CAD adalah program komputer untuk melakukan fungsi komputer grafis dan program aplikasi untuk melakukan fungsi rekayasa berupa desain 2D maupun 3D. Lalu untuk fitur yang kedua adalah CAE atau Computer Aided Engineering yang digunakan untuk melakukan analisis kekuatan material berbasis komputer. Teknologi CAE banyak digunakan oleh industri pesawat, otomotif, perkapalan, industri kereta api, konstruksi, dan masih banyak lagi. Misalnya di bidang otomotif, CAE nantinya dapat digunakan untuk melakukan analisis kekuatan rangka kendaraan, mesin aliran fluida, simulasi tabrakan, dan analisis pembentukan plat. Lalu untuk fitur yang ketiga ada CAM, yaitu Computer Aided Manufacturing, yang didefinisikan sebagai teknologi yang berfokus pada penggunaan komputer untuk merencanakan dan mengendalikan operasi proses manufaktur melalui antarmuka komputer beserta perangkat lunaknya. Contohnya, hasil dari CAM itu adalah data NC atau numerical control yang berisikan kode-kode untuk mengendalikan gerakan mesin CNC. Nah, mungkin itu untuk bagian awal, yaitu penjelasan mengenai pengenalan SolidWorks. Untuk yang selanjutnya, kita akan membuat desain menggunakan software SolidWorks yang sebenarnya. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari SolidWorks, teman-teman. Di bagian atas ini ada beberapa menu, di antaranya adalah File, View, Tools, lalu ada Welcome dari SolidWorks itu sendiri, dan ada menu New untuk membuat beberapa tampilan atau fitur-fitur dari SolidWorks yang lain, lalu ada Open Dokumen untuk membuka dokumen dari SolidWorks yang sudah ada. Dan di sebelah kanan ini juga ada beberapa toolbar ataupun menu yang nantinya bisa teman-teman gunakan di kegiatan-kegiatan pada teknik industri. Nah, di sini kita akan membuat part yang baru. Teman-teman bisa masuk pada bagian New. Di sini terdapat beberapa pilihan, di antaranya ada part, assembly, dan juga drawing. Nah, sedikit penjelasan mengenai bagian di sini. Untuk bagian yang pertama adalah part. Pada bagian part ini kita akan membuat desain 2D atau gambar dari desain 3D yang nantinya akan kita buat gitu. Jadi nanti sebelum kita membuat dari desain
3D-nya kita akan membentuk dari desain 2D menggunakan fitur part ini, teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah assembly. Nah, dari menu assembly ini adalah penggabungan dari beberapa part yang sudah kita buat dengan menggunakan fitur part yang tadi. Jadi setelah kita membuat beberapa part, nantinya akan kita bentuk sesuai dengan desain secara utuh menggunakan menu atau fitur dari assembly ini. Lalu yang ketiga adalah menu drawing. Tujuan atau fungsi dari menu drawing ini adalah untuk menampilkan secara 2D maupun secara grafis dari desain yang sudah teman-teman buat. Nantinya akan ada beberapa tampilan seperti tampak depan, tampak atas, tampak samping, maupun tampilan isometrinya itu sendiri. Dan dari drawing ini kita juga bisa menampilkan setiap ukuran dari sisi-sisi dari desain yang sudah kita buat. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat dengan menggunakan part terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke bagian part, lalu kita bisa klik OK. Nah, pada tampilan ini merupakan tampilan awal dari lembar kerja yang akan teman-teman buat. Pada bagian sini, di sebelah kiri ada beberapa opsi untuk plane yang digunakan, diantaranya adalah front plane, top plane, dan juga right plane. Untuk penamaannya sesuai dengan arti dari masing-masing. Dari front plane ini sendiri akan menampilkan lembar kerja yang menghadap ke depan. Jadi kita akan membuat suatu gambar di mana mengawalinya dari tampak depan dari gambar tersebut. Lalu ada top plane, yaitu kita bisa menggambarkan dari sisi atas. Lalu ada right plane, ini kebanyakan kita akan membuatnya dari sisi sebelah samping atau sebelah kanan gitu. Nah, untuk yang selanjutnya di bagian bawah kanan dari layar monitor teman-teman itu akan ada tampilan pengukuran, yaitu diantaranya adalah MKS atau meter kilogram second, lalu ada CGS atau centimeter gram second, ada MMGS yaitu milimeter gram second, dan IPS ada inch pound second. Pada biasanya dalam kegiatan atau pembelajaran di teknik industri kita akan sering menggunakan satuan MMGS. Nah, jika sudah, kita akan lanjut ke bagian fitur-fitur yang di sebelah atas. Di sebelah atas ini ada beberapa menu, diantaranya adalah features, ada sketch, sheet metal, markup, dan lain sebagainya. Untuk mengawalinya, kita biasanya akan menggunakan sketch terlebih dahulu untuk memilih nih beberapa fitur yang akan kita gunakan. Diantaranya adalah line, circle, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pada bagian part pertama kali ini, kita akan menggunakan right plane terlebih dahulu sebagai lembar kerja yang pertama. Kita pilih right plane, lalu kita bisa masuk ke sketch. Nah, pada bagian ini kita akan masuk ke sketch untuk memilih gambar yang akan kita gunakan. Di sini kita memilih rectangle dengan jenis yaitu center rectangle. Untuk mengawali pembuatan gambar, kita pastikan untuk menempatkannya pada titik origin. Tanda dari titik origin ini adalah anak panah yang mengarah ke kanan dan juga ke atas, dan titiknya itu akan berwarna orange seperti ini. Kita bisa klik, lalu kita tarik ke atas sampai dengan membentuk dari rectangle itu sendiri. Lalu kita bisa klikkan untuk mengakhiri dari gambarnya. Nah, di sini kita masih masuk ke dalam tampilan kursornya berbentuk pensil ya. Untuk mengakhiri kita bisa klik escape saja pada keyboard teman-teman. Lalu kita akan memberikan pengukuran pada rectangle-nya, yaitu dengan menggunakan smart dimension. Sesuai dengan fungsinya, ini akan memberikan pengukuran pada desain yang teman-teman buat. Kita berikan pengukuran dulu. Untuk tinggi dari rectangle-nya itu adalah 400. Lalu untuk lebar itu adalah 300. Kok diedit bisa kan? Kok ndak lali?
Oke, untuk ukuran panjang dari rectangle-nya itu adalah 300 dan untuk tingginya ini adalah 400. Setelah kita selesai membuat pengukuran dengan menggunakan Smart Dimension, kita bisa checklist terlebih dahulu untuk mengakhiri fiturnya, lalu kita bisa masuk ke menu features. Nah, dalam menu features ini ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Kita akan memberikan ketebalan terlebih dahulu pada rectangle yang sudah kita buat, yaitu dengan menggunakan extrude boss atau base. Nah, extrude boss ini nantinya akan memberikan ketebalan dengan ketebalan tertentu sesuai dengan yang kita masukkan. Lalu kita bisa klik saja. Nah, di sini ada beberapa opsi juga teman-teman yang bisa kita gunakan. Ada blind, ada up to vertex, ada up to surface, dan lain sebagainya. Di sini kita akan menggunakan blind karena kita akan memberikan ketebalan pada salah satu arah saja. Nah, untuk ketebalan ini kita bisa isikan yaitu 10 mm. Lalu kita bisa checklist. Oke, di sini sudah nampak dari gambar 2D yang kita buat tadi telah menjadi gambar 3D yang memiliki volume dan ketebalan setelah kita lakukan extrude boss. Kita akan memberikan pemotongan, namun terlebih dahulu kita akan membuat gambarnya pada sisi sebelah kanan atau depan. Kita bisa klik bidangnya, lalu kita pilih normal to untuk memudahkan dari menggambar pada bidang yang kita inginkan. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kita sudah mulai siap untuk mengedit pada bidang yang salah satu ini. Kita bisa masuk ke sketch kembali, lalu kita pilih sketch. Pastikan untuk sudah memilih sketch ya teman-teman. Karena nanti jika belum memilih sketch, bidang yang kita pilih ini belum siap untuk kita lanjutkan ke pengeditan berikutnya. Setelah itu, kita akan pilih rectangle kembali, yaitu pilih center rectangle. Kita tempatkan juga pada titik originnya, lalu kita tarik ke atas. Sama seperti sebelumnya ya, kita bisa mengakhiri dari gambar pensil ini dengan mengeklikkan ESC atau escape pada keyboard teman-teman semua. Lalu kita masukkan Smart Dimension untuk pengukurannya. Untuk tinggi dari rectangle yang kedua ini itu adalah 250 mm. Lalu untuk lebarnya itu adalah 100 mm. Oke, setelah itu kita bisa checklist terlebih dahulu karena kita akan membuat pemotongan juga di sisi sebelah sampingnya. Oleh karena itu kita tidak akan mengextrude cut pada bagian ini. Kita akan membuat bagian yang lain agar nantinya dapat kita extrude cut secara keseluruhan. Yang pertama, kita akan membuat rectangle kembali, namun kali ini menggunakan corner. Perbedaannya, apabila center tadi, kita akan memulainya dari titik tengah rectangle-nya, namun jika menggunakan corner, kita akan memulai dari ujung rectangle-nya, teman-teman. Kita akan pilih corner, lalu kita gambarkan dari bawah terlebih dahulu. Kita klik, lalu kita geser ke atas sampai dengan membentuk rectangle seperti ini. Lalu kita klik kembali. Nah, jika sudah, kita bisa pilih escape pada keyboard, lalu kita berikan pengukuran terlebih dahulu. Kita bisa zoom agar memudahkan pengukurannya. Untuk gambar ataupun rectangle yang kita buat ini adalah 50. Lalu untuk tinggi itu adalah 5. Oke, setelah itu kita akan mengukur juga untuk jarak dari garis paling kiri sampai dengan garis dari sisi paling kiri dari rectangle-nya itu adalah sejauh 25 mm. Oke, jika sudah, kita bisa checklist untuk mengakhiri dari Smart Dimension. Di sini kita juga akan membuat bentuk yang sama
pada sisi-sisi sebelah atasnya, yaitu penggandaannya sebanyak 4. Jadi nanti di sebelah sini akan ada 5 lubang, dan di sebelah kanan juga akan ada 5 lubang. Untuk caranya kita bisa langsung gandakan saja teman-teman. Kita bisa blok pada bagian sini sampai dengan berwarna biru, lalu kita klik Ctrl pada keyboard, klik Ctrl C, lalu klik Ctrl V untuk mengcopy paste-nya, lalu kita bisa menggesernya ke arah atas. Kita lakukan cara yang sama sampai dengan nantinya rectangle-nya ini berjumlah 5. Oke, jika sudah seperti ini, langkah yang selanjutnya kita akan memberikan pengukuran pada masing-masing dari rectangle-nya ini. Apabila tadi kita sudah mengukur dari sisi sebelah kiri, kita akan mengukurnya terlebih dahulu untuk jarak dari garis dasar dari rectangle paling besar sampai dengan garis dasar dari rectangle yang pertama ini, itu adalah 65 mm. Oke, untuk jarak teratas dari rectangle ini sampai dengan jarak garis paling atas dari rectangle yang kedua adalah 70. Sama untuk garis paling atas dari rectangle kedua sampai dengan garis paling atas rectangle ketiga itu juga 70. Dan untuk jarak dari garis teratas rectangle ketiga dengan garis teratas rectangle keempat itu juga 70. Nah, untuk jarak dari garis rectangle keempat sampai dengan kelima itu ada sedikit perbedaan, yaitu 80. Oke, jika sudah, kita akan memberikan pengukuran juga dengan ukuran yang sama seperti yang rectangle paling bawah, yaitu jarak dari garis sebelah kiri itu adalah 25. Caranya masih sama, kita bisa klik pada garis bidang paling kirinya, lalu kita masukkan pengukuran. Oke, di sini kita juga akan memberikan pengukuran pada garis paling bawah dari rectangle yang bagian tengah ini dengan garis horizontal yang paling bawah. Di sini kita berikan pengukuran yaitu 100, teman-teman. Apabila ada tanda seperti ini, artinya garis dari atau titik tengah dari rectangle ini berada di titik origin. Jadi kita tidak bisa mengubahnya. Nah, caranya kita bisa klik silang saja, lalu kita nonaktifkan Smart Dimension-nya. Kita pilih pada bagian titik yang bernama coincident point ini, lalu kita klik dan kita pilih delete. Lakukan pada kedua titik yang lainnya juga. Oke, setelah itu kita bisa masuk kembali ke Smart Dimension dan kita berikan pengukuran 100 mm. Jika sudah, kita bisa checklist. Nah, di sini kan kita baru membuat untuk rectangle yang di sebelah kiri untuk lubang-lubangnya nanti. Nah, kita akan menggandakannya atau membuatnya di sebelah kanan juga. Caranya, kita tidak perlu membuat secara satu-satu. Kita bisa melakukan mirror entities. Namun sebelum itu kita akan membuat garis bantu dengan center line. Kita buat dengan menempatkannya lurus dengan titik origin, teman-teman. Caranya nanti kita akan menggeser atau menempatkannya sampai dengan muncul garis putus-putus seperti ini. Kita bisa tarik dari atas sampai dengan ke bawah. Lalu kita bisa klik escape pada keyboard. Dan kita bisa masuk ke mirror entities. Di sini ada opsi pada bagian option, entities to mirror. Kita pilih pada bagian kelima rectangle yang tadi. Caranya kita bisa langsung drag saja secara keseluruhan.
Nah, di sini akan terblok semua dari kelima rectangle-nya. Lalu, untuk bagian mirror about-nya, kita pilih pada center line. Nah, di sini akan muncul preview berwarna kuning yang merupakan hasil pencerminan atau hasil dari mirror entities yang sudah kita lakukan. Setelah itu, kita bisa checklist. Oke, apabila sudah, kita bisa langsung kembali kepada menu sketch. Di sini kita juga akan melakukan pemotongan pada bagian bawah, yaitu kita akan masuk kembali dengan menggunakan corner rectangle. Kita gariskan atau kita buat pada titik horizontal paling bawah, lalu kita tarik ke sebelah atas kanan. Nah, untuk ukurannya, ini panjangnya itu adalah 100. Lalu untuk ketinggian dari rectangle-nya yang paling bawah ini adalah 30. Oke, jika sudah kita pilih checklist, lalu kita akan menyamakan sisi kanan dan sisi kiri agar nantinya dari kedua sisi ini seimbang. Caranya kita pilih pada bagian vertikalnya, lalu kita klik Ctrl pada keyboard, kita pilih bagian center line, lalu pilih bagian vertikal di sebelah kanan. Nah, nantinya akan muncul pada opsi sebelah kiri, kita akan memilih symmetric. Tujuannya nanti untuk menyamakan sisi sebelah kanan dan juga kiri sesuai dengan ukuran yang seimbangnya gitu. Kita bisa klik, nah nantinya bidang ini akan bergeser teman-teman. Setelah itu kita bisa checklist, lalu kita bisa masuk ke menu features. Kita akan melakukan extract cut pada bagian ini. Kita pilih extract cut untuk memotong dari bidang-bidang yang sudah kita buat, lalu kita pilih true all. Di sini ada beberapa pilihan, kita akan memilih true all karena nantinya kita akan melakukan pemotongan secara menyeluruh dari awal desainnya atau bidangnya sampai dengan bagian terakhir dari desainnya. Kita pilih true all lalu kita bisa checklist. Oke, di sini kita sudah selesai dalam membuat atau melakukan pelubangan pada bidang-bidang yang rectangle di awal. Setelah itu kita akan memberikan pemotongan dengan bentuk pelengkungan, yaitu menggunakan fillet. Letaknya itu ada di menu features dan di bagian sebelah atas di sini ada opsi fillet. Di bagian fillet di sini juga ada beberapa pilihan, yaitu fillet dan juga chamfer. Untuk fillet sendiri akan memotong secara melengkung, lalu untuk chamfer ini akan memotong dengan bentuk yang presisi atau nantinya itu tidak ada bentuk pelengkungan, jadi akan tegak lurus secara lurus dari kedua bidang yang kita pilih. Kita akan menggunakan fillet saja. Lalu untuk radius pemotongan yang kita gunakan yaitu 30. Kita akan memilih pemotongan pada bagian sisi teratas dari bidang yang sudah kita buat sebelumnya. Nantinya akan muncul garis berwarna orange seperti ini. Kita bisa pilih dan akan muncul tampilan atau preview berwarna kuning, yaitu menggambarkan bentuk dari hasil akhir pemotongan teman-teman. Kita bisa checklist dan nantinya bidang ini akan terpotong. Yang selanjutnya, kita akan memotong pada bagian bawah namun dengan ukuran atau radius fillet yang berbeda. Kita masuk kembali ke menu fillet, kita isikan untuk radiusnya ini adalah 20 jari-jari, lalu kita bisa pilih untuk bidang yang akan kita fillet, yaitu bidang pada bagian bawah, lalu juga bidang pada bagian dalam. Teman-teman bisa menggeser ataupun memutar dengan bantuan scroll pada mouse teman-teman. Kalian bisa klik atau tekan lama lalu digeser mouse-nya, nantinya akan merubah dari posisi desain yang teman-teman buat. Kita bisa pilih garis yang berada di sebelah dalam. Oke, lalu pada bagian yang terluarnya juga. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa checklist.
Oke, untuk part yang pertama, kita sudah selesai dalam membuatnya. Lalu kita akan menyimpan. Oh, saya ke-skip. Oke, kita juga akan memotong pada bagian dalam dengan menggunakan fillet dan radius pemotongan yang sama. Kita bisa pilih pada garis bagian dalam. Kita bisa zoom dan juga menggunakan mouse teman-teman. Kita arahkan pada garis rectangle yang bagian bawah di sebelah dalam dan juga pada bagian atasnya. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan memberikan pemotongan juga atau pelubangan pada bagian bidangnya. Kita bisa klik pada bagian bidang, lalu kita normal tuh. Kita masuk ke sketch. Kita akan memberikan pelubangan dengan bantuan corner rectangle terlebih dahulu. Kita buat dari ujung sebelah kanan atas, lalu kita tarik ke sebelah kiri bawah. Kita berikan pengukuran dengan Smart Dimension. Untuk panjang dan lebarnya ini sama, yaitu 10. Oke, setelah itu kita bisa checklist dan kita akan membuat circle pada bagian ini. Kita masuk ke circle, lalu kita buat pada bagian dalam dari rectangle-nya. Kita berikan Smart Dimension untuk diameter dari circle-nya ini adalah 5. Dan jarak dari circle dengan bidang paling atasnya itu juga 5. Lalu jarak dengan bidang sebelah kiri itu juga 5. Oke, jika sudah kita bisa checklist dan kita akan memotong dengan menggunakan Extrude Cut. Nah, kita pilih pada bagian bidang dari lingkarannya. Untuk end condition yang kita gunakan adalah true all, karena kita akan memotong sampai dengan dari bidang terdepan sampai dengan bidang paling belakang. Lalu kita bisa checklist. Nah, jika sudah, kita bisa save saja dengan klik Ctrl S atau pilih pada bagian atas, lalu kita bisa pilih save. Kita buat folder penamaannya terlebih dahulu. Kita berikan penamaan bagian 1. Oke, selanjutnya kita akan membuat pada part yang kedua. Untuk part yang kedua ini kita bisa membuka file yang terbaru, atau bisa klik Ctrl N pada keyboard dan kita pilih part. Nah, pada bagian ini kita akan menggunakan tampilan yang berbeda. Apabila tadi kita menggunakan right plane, kali ini kita akan menggunakan top plane. Pastikan kembali untuk ukuran yang kita gunakan ini adalah mmgs. Lalu kita masuk ke bagian sketch. Kita masuk ke sketch, lalu kita buat corner rectangle atau center rectangle kembali. Kita buat pada titik origin, dan kita berikan pengukuran dengan Smart Dimension. Untuk tingginya, kali ini yang kita gunakan adalah 290. Dan untuk lebarnya itu adalah 230. Jika sudah, kita bisa checklist dan kita akan kembali membuat rectangle dengan menggunakan corner. Kali ini kita buat dari bagian atas, kita tempatkan pada garis horizontal yang paling atas, lalu kita tarik ke kanan atas. Lalu yang kedua, kita bisa membuat pada bagian sisi sebelah kanan, kita tempatkan pada garis vertikal paling kanan, lalu kita tarik dan kita buat juga di bagian bawah dan sebelah kirinya. Untuk bentuknya ini kita
bebas terlebih dahulu karena kita akan menggunakan Smart Dimension untuk melakukan pengukuran. Oke. Untuk pengukurannya ini pada bagian yang paling atas kita ukur panjangnya itu adalah 80 mm, lalu untuk tingginya itu adalah 10. Lalu pada bagian sisi-sisinya ini kita ukur dengan panjangnya itu adalah 50. Lalu untuk lebarnya itu 10. Pada bagian sisi yang lain juga sama, kita ukur dengan pengukuran yang sesuai. Oke, jika sudah, yang selanjutnya kita akan memberikan jarak untuk jarak atau ketinggian dari rectangle yang paling bawah ini dengan garis horizontal dasarnya. Ini kita bisa klik dari kedua garis ini. Untuk ketinggiannya itu adalah 25. Lalu untuk jarak dari garis paling bawah untuk rectangle yang atas sampai dengan garis paling atas dari rectangle yang bawah, ini adalah 150. Oke, sama seperti bidang yang di sebelahnya, kita akan memberikan ketinggian yang sama. Oke, jika sudah, kita bisa checklist. Nah, di sini masih terbentuk dari garis-garis hubung yang menghubungkan dari rectangle kecil dan juga besar. Kita akan menghilangkan dari line-line yang ada di sini. Kita bisa masuk ke bagian menu sketch, lalu kita pilih trim entities. Untuk pada bagian trim entities ini ada beberapa fungsi yang dapat kita gunakan. Di antaranya ada power trim. Nantinya kita akan memotong dari garis yang kita lalui dengan menggunakan kursor atau mouse teman-teman. Lalu ada corner, yaitu memotong garis di pertemuan antara kedua garis. Lalu ada trim away inside dan trim away outside yang nantinya akan memotong pada bagian sisi dalam dan juga terluar dari garis yang kita inginkan. Lalu ada trim to closest, yaitu akan memotong dari garis-garis yang kita klik secara langsung. Kita akan mudah menggunakan power trim saja, lalu kita bisa drag dan kita arahkan ke bagian dari line yang akan kita potong. Oke, lalu kita bisa checklist. Nah, di bagian atas ini sebelumnya kita kan masih belum menyamakan dengan garis tengah atau titik origin ya, teman-teman. Kita akan membuat garis centerline terlebih dahulu, lalu kita akan memastikan untuk nantinya garis ini akan sejajar dengan titik tengahnya. Kita bisa pilih pada garis vertikalnya, lalu kita klik kontrol pada keyboard, lalu kita pilih center line dan pilih garis vertikal sebelah kanan. Oke, karena di sini kita masih belum menyesuaikan dari garis ataupun rectangle sesuai dengan titik tengahnya, maka kita akan menyamakannya terlebih dahulu, teman-teman. Kita sebelumnya sudah membuat dari center line, lalu kita pilih garis vertikalnya, kita klik kontrol pada keyboard, lalu kita pilih center line dan klik pada garis vertikal yang salah satunya. Nah, di sini akan muncul opsi kita pilih yang simetrik. Nantinya ini akan menyesuaikan bentuk sesuai dengan ukuran yang kita pakai, yaitu di sebelah kanan dan kiri akan berukuran sama. Lalu kita bisa checklist.
Oke, yang selanjutnya kita akan memberikan pemotongan juga pada bagian sebelah bawah. Kita kembali masuk ke sketch, lalu kita pilih corner. Kita buat ukuran dengan smart dimension, yaitu 100. Dan untuk ketinggiannya, itu adalah 30. Oh maaf, untuk ketinggiannya itu adalah 10. Nah, kita bisa checklist dan kita akan menyamakan dari sisi-sisinya ini sama seperti sebelumnya. Kita akan menggunakan menu simetrik. Setelah itu kita checklist. Dan kita juga akan memotong pada bagian terluarnya. Oke, jika sudah nantinya akan muncul warna berwarna ungu atau biru seperti ini yang menandakan gambarnya ini akan kita ekstrak sesuai dengan bentuk akhir yang seperti ini, teman-teman. Kita akan memberikan ketebalan dengan menggunakan extrude boss. Untuk ketebalan yang pada bagian ini kita akan menggunakan 5 mm. Lalu kita bisa checklist. Dan untuk bagian yang kedua atau part yang kedua kita sudah selesai, kita bisa save. Untuk penamaannya yaitu bagian 2. Pada pembuatan part yang ketiga, untuk part yang ketiga ini kita akan menggunakan tampilan front plane sebagai lembar kerja utamanya. Kita pilih front plane lalu kita masuk ke sketch. Pastikan untuk ukuran yang kita gunakan ini sudah mmgs atau millimeter gram second. Lalu kita masuk ke menu sketch, kita gambarkan rectangle. Untuk rectangle-nya kita menggunakan center dan kita gambarkan pada titik origin sama seperti sebelumnya. Lalu kita berikan pengukuran dengan smart dimension untuk tinggi dari rectangle yang kita buat ini adalah 400 mm. Lalu untuk lebarnya itu adalah 230 mm. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman, kita bisa lakukan checklist. Nah, kita akan memberikan ketebalan terlebih dahulu pada rectangle yang kita buat, yaitu dengan masuk ke menu features, lalu pilih extrude boss, dan untuk ketebalan yang kita gunakan ini adalah 10 mm dan end conditionnya adalah blind. Lalu kita bisa checklist. Nah, sudah muncul tampilan dari rectangle-nya yang sebelumnya 2D menjadi gambar 3D seperti ini. Kita akan memberikan pemotongan juga pada bidang yang sudah berbentuk seperti ini. Di bagian depannya kita pilih klik bagian depan, lalu kita pilih normal tuh untuk memudahkan kita dalam menggambar sketch yang selanjutnya. Nah, pada bagian ini kita akan membuat garis bantu terlebih dahulu dengan centerline untuk memudahkan nantinya menentukan garis tengah sesuai dengan titik originnya. Kita buat dari atas lalu tarik vertikal ke bawah melewati titik origin ya teman-teman. Setelah itu kita bisa pilih escape pada keyboard untuk mengakhiri dari penggunaan centerline-nya. Oke, setelah itu kita akan menggambarkan dari rectangle menggunakan corner rectangle. Kita buat terlebih dahulu pada bagian bawah dari sisi horizontal paling bawah, yaitu kita klik lalu kita tarik ke atas kanan dan kita berikan pengukuran dengan smart dimension. Untuk tingginya itu adalah 30 mm, lalu untuk panjangnya itu adalah 100. Oke, kita bisa checklist dan kita pastikan untuk rectangle-nya ini sudah berada di tengah-tengah dari bidang yang sebelumnya, teman-teman. Nah, ini caranya sama. Kita pilih garis vertikal, lalu klik Ctrl pada keyboard, pilih centerline-nya dan pilih vertikal yang paling kanan. Oke, jika seperti ini, nantinya pasti dari kalian itu memilih dari titik tengahnya ya teman-teman. Kita bisa ulangi, lalu kita pilih dari garisnya saja. Nah,
Nantinya di sebelah kiri akan muncul beberapa pilihan add relation, kita pilih yang simetrik. Dan nantinya ukuran dari sisi sebelah kiri dan juga sebelah kanan itu adalah sama. Lalu kita bisa checklist. Nah, yang selanjutnya kita juga akan menggambarkan rectangle pada sisi-sisi bagian tengah di sebelah atasnya. Caranya sama, kita buat corner rectangle, lalu kita gambarkan. Untuk ukurannya itu bebas, kita gambarkan sejumlah 5. Oke, setelah itu kita masuk ke Smart Dimension untuk memberikan pengukuran. Untuk yang pertama, kita ukur dulu dari rectangle yang paling bawah ini, dari garis yang paling bawah sampai dengan garis horizontal yang menjadi dasar dari rectangle utamanya. Itu tingginya adalah 65. Lalu untuk tingginya dari rectangle yang pertama ini, ketebalannya itu adalah 5. Dan untuk panjangnya ini adalah 80. Oke, untuk rectangle yang lainnya kita berikan ukuran yang sama, ketebalannya itu tetap sama yaitu 5 dan untuk panjangnya adalah 80. Oke, jika sudah, kita akan memberikan pengukuran ketinggian, yaitu dari jarak garis horizontal paling atas dari rectangle yang pertama dengan garis horizontal paling atas dari rectangle yang kedua, itu adalah 70 mm. Lalu untuk jarak dari garis horizontal paling atas dari rectangle kedua dengan rectangle ketiga, itu juga 70. Dan dari rectangle ketiga dengan rectangle keempat 70. Untuk garisnya kita pilih yang garis paling atas ya teman-teman, jangan garis yang bawah dengan yang teratas. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu rectangle dari garis horizontal paling atas, rectangle keempat dengan rectangle kelima, kali ini adalah 80. Oke, jika kita sudah memberikan pengukuran panjang, lebar, dan juga jarak, kita bisa checklist, dan di sini kita akan menyamakan dari kelima rectangle ini agar sisi sebelah kiri dan kanannya itu sama. Caranya sama, kita pilih dari garis vertikal yang ada di sebelah kiri, lalu pilih Ctrl pada keyboard dan pilih centerline dan garis vertikal di sisi sebelahnya. Lalu kita pilih symmetric. Lalu kita checklist dan kita lakukan cara yang sama pada keempat rectangle yang lainnya. Oke, jika sudah seperti ini, dari kelima rectangle yang berukuran ketebalannya 5 mm dan juga rectangle yang paling bawah ini sudah sejajar dengan garis tengah ya teman-teman. Yang selanjutnya kita akan memotong dari rectangle yang berada di tengah ini dengan menggunakan extrude cut. Caranya kita masuk ke menu features, lalu kita pilih extrude cut. Dan untuk end condition yang kita pilih adalah true all, tujuannya nanti agar memotong dari lubang-lubang ini untuk menembus dari bidang paling depan sampai dengan ke belakang. Tuh, lalu kita bisa checklist. Nah, dari sini sudah mulai nampak dari bagian part yang ketiga, bentuk dari lubang-lubangnya. Setelah itu kita akan memberikan pemotongan dengan fillet pada bagian bawah, sisi bawah di sebelah sini. Kita masuk ke menu features, lalu kita pilih fillet. Untuk radius pemotongan yang kita gunakan ini adalah 20 mm.
Lalu kita pilihkan pada garis-garis yang akan kita fillet. Kita pilih pada bagian sisi bawah sebelah kiri, lalu bagian dalamnya juga, dan di sisi bawah sebelah kanan. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa checklist. Nah, untuk bagian part yang ketiga ini sudah mulai selesai. Yang terakhir kita akan memberikan pemotongan pada bidang di sebelah kanan dan juga sebelah kirinya. Teman-teman bisa klik salah satu bidang terlebih dahulu, lalu pilih normal to untuk memudahkan kita dalam menggambarkan sketchnya. Kita masuk ke sketch dan kita akan menggambarkan circle di sisi sebelah atas. Pastikan untuk menggambarkannya itu berada di dalam bidangnya. Kita gambarkan untuk ukurannya bebas karena nantinya kita akan menggunakan smart dimension untuk menentukan diameternya, dan diameter yang kita gunakan adalah 5. Lalu kita ukur jarak dari lingkaran sampai dengan titik paling atas atau garis paling atas itu adalah 5 mm, dan lingkaran hingga ke garis paling kanan ataupun paling kiri juga boleh, itu adalah 5. Oke, jika sudah kita checklist dan kita berikan pemotongan pada lingkaran ini dengan extrude cut sedalam 10 mm. Nah, nantinya jika kita geser akan muncul preview seperti ini. Yang berwarna kuning ini adalah batas dari pemotongan kita, karena kita akan memotong sebanyak atas dalam 10 mm, jadi pemotongannya akan berhenti pada garis lingkaran ini. Lalu kita bisa checklist. Nah, kita lakukan cara yang sama pada sisi sebelahnya. Kita bisa geser, lalu kita pilih bidangnya, kita pilih normal to, kita masuk ke sketch dan buat circle untuk diameternya sama, yaitu 5, dan jaraknya itu dengan sisi atas dan kanan kirinya itu juga sama, 5. Apabila teman-teman sudah mengukur bagian sisi sebelah kanan, maka sisi sebelah kiri itu juga akan menyesuaikan. Jadi tidak perlu kita lakukan pengukuran di sebelah kirinya lagi gitu. Kita checklist dan kita potong dengan extrude cut dengan kedalaman yang sama, yaitu 10 mm. Oke, pada bagian part yang ketiga ini kita sudah selesai untuk menampilkan tampilan isometri seperti ini. Kita bisa pilih Ctrl 7 pada keyboard teman-teman, atau nanti bisa pilih pada menu yang atas View Orientation, lalu pilih di bagian yang isometrik untuk menampilkan dari gambar isometri seperti ini. Setelah itu kita bisa menyimpan dari part ketiga ini dengan penamaan bagian 3. Oke, bisa di save. Nah, untuk ketiga part dalam penyusunan ataupun dalam pelatihan desain 2D dan juga 3D ini sudah selesai ya teman-teman. Yang selanjutnya nanti dari ketiga part ini akan kita gabungkan dengan menggunakan fitur assembly yang nantinya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Mas Iqbal. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasan penggunaan part kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal Adi Saputro selaku pemateri, salah satu pemateri dalam pelatihan 2D and 3D Disromik 2024. Saya dari Teknik Industri Angkatan 2021. Nah, setelah tadi kalian belajar dengan Mbak Aurel terkait pembuatan suatu part, selanjutnya kita akan menggabungkan suatu part dari beberapa part tadi menjadi satu produk atau menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, caranya kita bisa klik pada Ctrl N atau kita klik pada bagian atas, kita new file. Nah, ketika kalian membuat part tadi, kalian menggunakan yang namanya fitur yang ada di bagian part ini. Nah, untuk menggabungkan beberapa part dari ketiga part tadi ya yang kalian buat, kita akan menggunakan yang namanya assembly. Nah, caranya kita klik assembly, lalu kita pilih OK.
Nah, ini merupakan tampilan awal dari assembly. Nah, teman-teman, kita ketika mau mengassembly kita perlu memasukkan part-part yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Nah, ketika kalian membuat lembar assembly baru, kalian nanti pada bagian samping sini, pada bagian kiri, nanti akan ada yang namanya part yang sudah kalian buat tadi. Nah, apabila tidak ada, bagian ini tidak ada, kalian bisa menggunakan cara lain. Nah, sebelumnya saya contohkan untuk cara pertama. Apabila ada bagian sebelah kiri ini, kalian pilih pada bagian part yang pertama, kalian klik, lalu kalian tarik ke lembar kerja. Setelah itu, kita akan menambahkan part yang lainnya. Caranya kalian pilih assembly, lalu kalian pilih insert komponen. Nah, cara yang pertama tadi kan kita memasukkan part dari bagian samping ini ya. Nah, apabila bagian samping ini tidak ada pilihannya, kalian bisa caranya kalian klik browse, lalu kalian masuk ke file yang untuk penyimpanan tadi, lalu kalian pilih part yang akan kalian masukkan, lalu kalian open. Nah, nanti akan otomatis masuk ke dalam lembar kerja. Nah, selanjutnya kita akan masukkan lagi part yang ketiga. Seperti ini. Kalian klik sembarang tempat. Nah, kemudian kita akan menggandakan dari part-part yang kita butuhkan. Nah, pada bagian kaki-kaki ini kita akan membutuhkan dua kaki-kaki, yaitu pada bagian kaki sebelah kanan dan juga kaki sebelah kiri. Nah, caranya untuk menambahkannya itu bisa seperti tadi, kalian pilih insert komponen dan masukkan manual. Ada juga cara cepat untuk menggandakannya. Pertama, kalian pencet atau tekan tombol kontrol pada bagian keyboard, kalian tahan tombol kontrol atau CTRL, lalu kalian arahkan mouse ke pada bagian part, lalu kalian klik dan seret tahan. Nah, nanti akan otomatis tergandakan secara otomatis. Nah, ini kita butuh 2, lalu pada bagian alas ini kita butuh 5, jadi ini kurang 4. Kalian sama klik tahan kontrol, lalu kalian klik pada bagian part dan seret. Nah, lalu kalian kopikan sebanyak 5. Nah, kalian kopikan sebanyak 5. Nah, setelah itu untuk mempermudah ini kita pisahkan dulu supaya mudah dibuat, dirangkai. Kita jauhkan dulu. Nah, kemudian cara menggabungkannya yaitu kita ada fitur yang namanya mat. Nah, pada bagian ini ya, pada bagian sampingnya insert komponen. Nah, mat sendiri berfungsi untuk menggabungkan dari dari antar part menjadi satu kesatuan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam penggabungan suatu part menggunakan mat ini ada beberapa langkah, ada beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa menggabungkan antara sisi dengan sisi. Jadi misal sisi pada bagian atas dengan sisi pada bagian atas. Kemudian ada yang penggabungan dengan garis. Misal garis pada bagian sini dengan garis pada bagian sini. Kemudian ada penggabungan antara top plane dengan top plane, front plane dengan front plane, seperti itu. Nah, teman-teman nanti akan mempelajari semua mat tersebut ketika teman-teman akan ketika teman-teman pelatihan menggambar teknik di semester 1. Nah, untuk kali ini, pada pembelajaran kali ini kita akan menggabungkan suatu part antara sisi dengan sisi. Nah, caranya kita klik mat. Lalu pada bagian samping ini kita akan menggabungkan antara sisi dengan sisi. Nah, teman-teman, perlu ketahui untuk menggabungkan itu kita gabungkan antara sisi yang akan saling menempel. Pertama, kita zoom ya teman-teman, bisa dengan scroll. Lalu kalian pilih pada bagian puzzle yang di bagian depan ini. Ya, ada tambah nih, yang ini. Jangan garisnya, tapi yang ini. Sisinya kalian klik. Lalu kalian scroll, kalian geser-geser. Kemudian pada bagian kaki-kaki sebelah sini kalian pilih ke bagian lubang paling depan.
Lalu kalian pilih sisi pada bagian yang ini ya teman-teman, yang kecil pada bagian depan. Nah, nanti akan otomatis benda yang tadi akan mendekat atau secara otomatis akan menggabung. Nah, kita checklist, lalu kita tarik aja ya teman. Ini belum selesai. Selanjutnya kita akan menggabungkan antara sisi atas dengan sisi atas. Kita pilih sisi atas, kemudian kita masuk ke lubang satu, kita geser ke sisi pada bagian atas juga. Ini ya teman-teman. Lalu kita pilih. Nah, lalu kita checklist. Nah, setelah itu kita akan menggabungkan kelima part ini, caranya sama seperti yang cara pertama tadi. Nah, kita ulangi ya teman-teman. Ini kita pilih sisi pada bagian puzzle pada bagian depan dengan lubang yang kedua. Yang lubang kedua di depan ini ya. Lalu kita pilih ini. Setelah itu kita checklist. Lalu kita geser terlebih dahulu untuk mempermudah. Ini kita geser ke sembarang arah. Lalu kita pilih permukaan atas dengan permukaan atas lubang kedua. Nih, seperti ini. Lalu kita checklist. Kita ulangi lagi pada part yang ketiga. Ini sisi depan dengan sisi depan di bagian lubang yang ketiga. Nih teman-teman. Lalu kita checklist. Lalu kita jauhkan terlebih dahulu. Kita klik pada bagian permukaan atas dengan permukaan atas lubang ketiga. Lalu kita checklist. Tidak khawatir ya teman-teman, ini belum selesai untuk penggabungannya, nanti masih ada beberapa tahap. Kita ulangi lagi pada bagian yang selanjutnya, pada lubang keempat dengan lubang yang keempat. Kita checklist. Lalu ini tadi ya Bang, yang masih bisa bergerak. Ini permukaan atas dengan permukaan atas lubang keempat. Kita checklist. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu supaya mudah. Ini yang kelima, yang terakhir kita pilih pada bagian depan. Nah, seperti ini berarti salah ya teman. Ini merupakan suatu penggabungan garis dengan garis nantinya. Jadi misal penggabungan garis dengan sisi itu tidak bisa. Nah, caranya kita klik pada bagian ini, match selection, kita klik kanan, lalu kita pilih delete. Nah, kita ulang lagi pada bagian sisi dengan sisi lubang kelima. Nih. Nah, setelah itu kita checklist. Setelah itu kita pilih permukaan atas lubang 5 dengan permukaan atas lubang 5. Ini kita geser terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita lupa untuk menggeser, kita delete terlebih dahulu. Lalu kita geser terlebih dahulu. Kita ulangi lagi, pilih permukaan atas dengan permukaan yang atas. Lalu kita checklist. Nah, setelah sini kita akan memasukkan puzzle ini ke dalam lubang-lubang yang sudah kita buat tadi. Caranya kita bisa menggabungkan secara manual dan secara bersamaan. Nah, untuk secara manual sendiri kita bisa pilih permukaan pada bagian luar di sebelah luar dengan pada puzzle bagian luar di lubang yang pertama. Nah, seperti ini lalu kita checklist. Nah, ini merupakan cara manual, dan untuk cara cepatnya kita bisa menggunakan yang namanya multiple math mode, di mana multiple math mode ini digunakan untuk menggabungkan suatu part dengan jumlah yang banyak dengan dua langkah saja. Caranya kita klik multiple math mode yang ada logo petirnya, lalu pada bagian ini atas yang pertama kita pilih permukaan yang pada bagian luar sebagai permukaan yang menjadi permukaan yang menjadi dasarnya. Kita pilih. Lalu pada bagian yang ini, pada bagian komponen reference, kita pilih semua permukaan. Ini kan ada 4 yang belum masuk ke lubang ya. Kita pilih yang pada bagian ini, sisi bagian luarnya teman-teman. Kita pilih. Lalu kita pilih semua sisi pada bagian lubang. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita checklist.
kita checklist. Nah, setelah itu kita bisa mengecek apakah penggabungan dari part ini sudah benar. Oh iya teman-teman, perlu teman-teman ingat bahwasanya setiap kalian menggabungkan, untuk keberhasilan suatu penggabungan itu dapat kita lihat atau kita cek dengan cara menggerakkan suatu part ini. Apabila part ini tidak bergerak, berarti tandanya penggabungan teman-teman berhasil. Nah, apabila part teman-teman masih bergerak, berarti penggabungan dari teman-teman itu belum berhasil. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan part pada bagian kaki sebelah kanan. Caranya sama, kita klik mat, lalu kita pilih pada bagian sisi puzzle bagian depan seperti tadi ya, tapi bagian sebelah kanan dengan lubang di sisi bagian depan, lubang nomor 1 ini. Lalu kita checklist. Setelah itu kita akan menggabungkan, kini kita geser terlebih dahulu. Nah, lalu kita pilih permukaan atas, kita gabungkan dengan permukaan atas juga. Nah, lalu kita checklist. Nah, setelah itu kita akan menggabungkannya antara ini dengan ini. Kita pilih part pada bagian yang paling luar dengan yang sisi pada bagian luar, ini juga pada bagian alas. Nah, lalu kita checklist. Nah, kita cek dahulu apakah masih bergoyang. Apabila tidak bergerak atau bergoyang, berarti part tersebut sudah berhasil di assembly. Nah, ini sudah tidak bisa digerakkan lagi ya teman-teman, berarti tandanya part ini sudah berhasil untuk digabungkan. Kita checklist. Selanjutnya kita akan menggabungkan part pada bagian luar ini. Nah, caranya kita pilih mat, selanjutnya kita pilih sisi pada bagian ini tadi ya teman-teman. Nah, kita pilih sisi ini dengan sisi yang pada bagian ini, kita geser lebih dahulu ini, yang pada bagian sini juga yang akan menempel. Nah, lalu kita checklist. Selanjutnya kita pilih permukaan yang akan menempel pada bagian alas ini, kita geser terlebih dahulu, kita klik permukaan atas dengan permukaan atas di lubang 1, kita geser aja. Nah, ini ya teman-teman, ini lalu kita checklist. Nah, setelah itu kita akan menggabungkannya, kita isometrik dulu biar mudah. Nah, caranya teman-teman kita bisa pilih bagian luar pada bagian penutup bagian belakang ini dengan ini pada bagian depan. Nah, lalu kita checklist. Nah, setelah seperti ini berarti untuk penggabungan assembly-nya sudah selesai. Kita cek terlebih dahulu untuk apakah sudah berhasil untuk digabungkan. Ini. Apabila sudah tidak bisa, berarti untuk penggabungannya juga sudah selesai. Lalu kita pilih ini pandangan isometrik terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan belajar menambahkan yang namanya toolbox. Toolbox yaitu suatu fitur yang disediakan oleh SolidWorks untuk membantu para engineer dalam memenuhi detail-detail dari produknya, yaitu berupa seperti baut, nut, kemudian mur, dan lain-lainnya. Caranya kita pilih desain library. Oh iya teman-teman, bahwasanya tidak semua laptop atau komputer itu bisa atau menggunakan toolbox ini. Nah, dari teman-teman apabila tidak ada fitur toolbox, ini teman-teman nggak usah mempraktekkan juga nggak apa-apa, tidak bermasalah. Nah, tapi apabila ada, itu kita bisa menggunakannya dengan cara kita pilih desain library, lalu kita pilih toolbox. Setelah itu kita pilih add inno. Nah, di sini terdapat beberapa ketentuan-ketentuan dari toolbox yang disediakan seperti ANSI, kemudian dari GB, DIN dari Jerman, kemudian ada ISO. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan yang sering digunakan oleh para engineer di kehidupan. Lalu kita klik aja ISO,
lalu kita pilih bolt and screw, kita pilih yang ini, kita pilih yang sesuai. Nah, kita pilih yang ini ya, slot head screw, kita pilih yang ISO 1207, kita klik lalu kita seret ke dalam lembar kerja. Nah, lalu pada bagian sebelah kiri configure komponen, kita pilih bisa atur untuk panjang dan ukuran dari baut tersebut. Kita pilih karena lubang tadi kita 5, kita pilih M5. Kemudian untuk panjangnya kita bisa beri 20. Lalu kita checklist dan lalu kita masukkan ke dalam lubang, kita zoom, kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita buat. Nah, ini ya teman-teman. Nanti akan otomatis masuk. Kalian klik aja. Nah, lalu kalian masukkan lagi pada bagian sisi sebelah atas juga. Kita zoom, kita masukkan lagi. Nah, ini ya. Nah, kita klik. Nah, lalu kita klik ESC pada keyboard untuk membatalkan proses ini. Nah, setelah itu kita hapus yang tidak digunakan, kita delete, klik kanan lalu kita delete, kita yes. Nah, itu merupakan suatu cara untuk memberikan suatu tools box atau peralatan-peralatan. Di sini sudah banyak seperti ini, ada pin, kemudian ada ring. Nah, ini ada ringnya, kemudian ada nut juga, kita bisa menggunakan nut-nutnya. Ini masih banyak sekali. Selain itu, ini juga ada. Lalu untuk misal teman-teman mau menggunakan gear, ini juga ada. Itu ya teman-teman. Oke. Setelah kita memberikan ini, kita akan belajar lagi cara memberikan yang namanya memberikan material pada suatu benda. Nah, fungsi memberikan material ini digunakan yang nantinya di mana kita bisa menyesuaikan material sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai produk yang kita akan buat di dunia nyata. Nah, teman-teman bisa mengaturnya dengan cara kita pilih pada bagian ini, pada bagian kiri. Kita pilih part yang pertama. Ini ada tanda panah kecil ya teman-teman. Ini kita klik. Selanjutnya kita pilih pada bagian material. Nah, ini kan ada not specific, berarti tidak ada material yang sudah ditentukan. Kita tentukan materialnya, kita klik, lalu kita klik kanan, lalu kita edit material. Karena ini merupakan rak yang sering digunakan di kantor-kantor untuk menaruh wadah kertas, kemudian buku-buku dan dokumen-dokumen. Jadi kita menggunakan bahan plastik aja teman-teman. Kita pilih plastik ini. Kita pilih plastik lalu kita pilih tanda panah yang kecil ini. Nah, ini ada berbagai macam pilihan juga jenis plastiknya. Kita pilih pada plastik ABS saja yang sering digunakan. Kita apply. Nah, setelah kita apply kita close. Nah, ini sudah pada bagian ini juga sudah. Kita akan mengaturnya juga pada ketiga partnya. Nah, pada part yang bagian ini, pada bagian ini teman, kita pilih edit material, sama kita pilih plastik, lalu kita pilih ABS dan juga apply. Lalu kita pilih pada bagian yang ini. Nah, part pada bagian 3. Kita pilih material, kita pilih edit material, kemudian kita pilih plastik dan juga pilih ABS. Apply. Nah, setelah seperti ini semua part atau bagian ini sudah berbahan plastik. Tandanya ini bisa nantinya kalian akan mempelajari lebih lanjut juga ke depannya dengan CAE untuk menganalisis apakah produk tersebut sudah layak dengan material ini. Apabila tidak layak dengan material ini, kalian bisa mengganti materialnya. Selanjutnya kita akan memberikan pewarnaan. Jadi teman-teman dalam SolidWorks ini kita bisa memberikan warna sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita rancang di awal. Nah, caranya sama dengan memberi material tadi. Kita klik pada bagian yang ingin kita beri warna,
Lalu ada yang namanya appearance yang ada bola warna biru, merah, hijau, dan kuning. Kemudian ada icon pensilnya, ini kita klik. Lalu kita pilih pada bagian atas. Nah, nanti akan ada pop up warna. Seperti ini, kalian bisa pilih warna yang kalian inginkan. Nah, kita beri warna misal pink, biru, hijau, dan lain-lainnya. Kita beli warna ini saja. Teman-teman bebas mau memberi warna apa. Lalu kita checklist. Kita beri warna ke semua bagiannya. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini juga. Nah, apabila teman-teman mempunyai part yang banyak, kita bisa memberikannya secara otomatis. Caranya kita klik pada bagian ini, pada bagian part yang kita buat, kita tekan tombol tahan dan kontrol. Jadi tombol kontrol kalian tekan dan tahan, kita pilih part yang akan kita beri warna. Nah, part yang mempunyai warna biru berarti tandanya part ini merupakan part yang sudah kalian pilih. Lalu kalian klik kanan, lalu kalian appearance, lalu kita beri warna sesuai dengan keinginan kita. Bisa kita beri warna putih ya bagian ini. Lalu pada bagian belakang ini kita beri warnanya sama. Kita beri warna oranye. Nah, seperti ini. Nah, setelah diwarna ini akan selain tujuan memberi warna ini sesuai dengan apa yang kita desain, juga digunakan untuk mempercantik dan memberikan nilai estetika dalam suatu benda yang kita buat. Kita isometri terlebih dahulu. Nah, ini mungkin cukup sekian untuk langkah penggabungan dari assembly. Nah, jadi teman-teman pada bagian assembly ini selain kita belajar assembly, kita juga belajar menggunakan toolbox dan juga belajar menggunakan pemberian warna pada suatu part. Mungkin cukup sekian untuk tahap assembly dari saya. Baik teman-teman, setelah kita sudah belajar terkait pembuatan suatu part dan juga penggabungan assembly, nah selanjutnya kita akan belajar pembuatan desain 2D. Nah, dimana atau desain sering disebut juga desain drawing. Nah, caranya sendiri kita bisa menggunakan part yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Misal ini ya part pada bagian yang pertama. Untuk cara masuk kepada bagian drawing, kita bisa klik Control New. Tapi kalau sudah ada desainnya, kita bisa pilih pada bagian nih, New. Ini kan kalau New kan kita bisa milih ketiga pilihan tadi. Nah, karena kita menggunakan part yang sudah kita buat, jadi kita pilih pada bagian ini, Make Drawing for Part atau Assembly. Nah, kita klik. Nah, itu akan muncul pada bagian pilihan kertas yang akan kita buat. Nah, mungkin dari teman-teman tidak hanya ISO, ada DIN, ada ANSI, dan lain-lainnya. Kali ini kita akan menggunakan ukuran kertas ISO ukuran A3 atau A4. Nah, kita pilih A4 aja ya teman-teman. Yang kita ini nanti akan teman-teman gunakan ketika praktikum PTI 1. Jadi kita menyesuaikan saja. Lalu kita pilih OK. Selanjutnya kita pilih pada bagian sebelah kanan. Ini ada beberapa tampilan. Nah, kita pilih pada bagian yang right atau yang ada simbol A ini. Kita seret, kita masukkan kepada bagian lembar kerja. Setelah itu, kalian lepas, lalu kalian tarik kepada bagian atas. Ini merupakan tampilan atas dari part yang kita buat dan yang lalu kita beri tampilan samping dari part yang kita buat ini. Lalu kita pilih checklist. Nah, setelah itu kita bisa atur dari jaraknya ini, kita bisa atur lebih dahulu untuk memberikan pengukuran yang supaya tidak bertabrakan. Lalu kita juga bisa memberikan tampilan isometrinya. Nah, kita pilih pada bagian isometri ini, lalu kita tarik pada bagian atas, kita taruh di pojok bagian atas seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memberikan ukuran atau dimensi di mana
pada pemberian ukuran ada 3 pandangan, pandangan atas, pandangan depan, dan pandangan samping. Nah, untuk pemberian ukuran itu tidak perlu eh, double atau satu ukuran diwakili tiga ukurannya itu diwakili 3 pandangan, cukup satu saja. Nah, seperti contoh ini kita pilih untuk memberikan ukuran, kita pilih Smart Dimension. Lalu kita akan memberikan ukuran ketinggian dari benda ini. Nah, untuk ketinggian ini kita bisa menggunakan pandangan yang ada di sebelah sini ya teman-teman. Kita klik lalu kita tarik. Nah, panjangnya sudah sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Kemudian untuk ukuran lebar, nah ini kita bisa berikan ukuran pada sini. Kemudian untuk ketebalan dari suatu part ini kita bisa berikan di bagian ini sini ya teman-teman. Nih. Kita pilih ini atau enggak kita bisa pilih garis ini dengan garis yang sebelah kanan. Kita tarik. Nah, setelah itu kita akan memberikan ukuran lainnya seperti ini, ukuran chamfer pada bagian atas R30, kemudian chamfer pada bagian dalam 20. Kemudian kita juga berikan jarak antara ketiga puzzle ini, lubang ini. Nih, kemudian jarak antara ini dengan ini juga kita atur, kita beri kerapian supaya dari gambar ini mudah dibaca. Nah, seperti ini ya teman. Kemudian kita berikan ukuran-ukuran yang penting yang perlu dicantumkan supaya dari si pembuatnya tidak mengalami kebingungan. Seperti ini, ketinggian dari garis ini, kemudian lebar dari lubang pada bagian ini juga. Setelah itu panjang dari panjang dari lubang di tengah, dan juga jarak antara lubang dengan alas pada bagian bawah. Setelah itu ini juga terdapat lingkaran atau lubang yang digunakan untuk toolbox tadi. Kita berikan ukuran diameternya yaitu 5. Kita tarik agak panjang. Lalu jarak antara lubang dengan garis yang sampingnya ini kita juga beri. Lalu jarak antara lubang dengan garis yang bawah ini juga kita berikan ukuran. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa checklist. Nah, ini merupakan suatu contoh penerapan dari drawing. Nanti teman-teman bisa juga untuk mengedit pada bagian etiket gambar ini. Nah, bisa berikan penamaan dan lain-lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti teman-teman juga akan mempelajari suatu drawing ini di Gamtek, di pelatihan gambar teknik. Nanti juga akan teman-teman bisa dapatkan materi ini. Teman-teman, pada kali ini saya hanya menampilkan contoh pencontohan saja. Apabila teman-teman bisa menerapkan juga lebih baik, tapi nanti teman-teman apabila ingin lebih detailnya nanti dan lebih jelasnya nanti kalian bisa berfokus ketika ada di Gamtek. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya dan juga Mbak Aurel sampaikan. Mungkin apabila ada salah kata, ada kendala yang tidak sengaja maupun sengaja, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.